Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan ketiga untuk pelajaran akidah akhlak ini dan kita akan membahas bab kedua di semester kedua ini, yaitu tentang al-mu'jizatu. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang al-mu'jizat. Di sini ada at-ta'riful mu'jizati, pengertian daripada mu'jizat. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati alladhi ya'jizul basharu 'anil ityani bimislihi. Pengertian daripada mukjizat adalah sesuatu di luar kebiasaan yang mana manusia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Yujrillahu ala yadi nabiyyin wa rasulin dalilan ala sidqi nubuwatihi wa risalatihi. Bahwasanya Allah lah yang memberikan mukjizat tersebut kepada para nabinya dan rasulnya sebagai dalilan, sebagai bukti ala sidqi atas kebenaran nubuwatihi, kenabiannya, warisalatihi dan risalahnya atau ajarannya. Ya, jadi santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya, bukan kepada manusia biasa. Ya, di situ disebutkan yujri lahu ala yadi nabiyyin. Untuk apa Allah berikan mukjizat tersebut? Allah berikan mukjizat tersebut sebagai dalilan, sebagai bukti atas kebenaran dan kebenaran kenabian dan risalahnya mereka. Wal mu'jizatu zukirat aidon, adapun mukjizat tersebut ya bisa disebut juga dengan al-bayyinah, al-burhan, al-ayah. Ya, bisa disebut juga nama lain dari mukjizat al-bayyinah, al-burhan, al-ayah. Artinya apa? Artinya bukti, ya. Kemudian yang poin B, ya. Al-adillatul Qur'aniyah ala wuqu'il mu'jizat. Dalil atau bukti dari Al-Qur'an tentang adanya mukjizat. Ada di surat An-Nisa ayat 174 ya. Itu bukan 173 tapi 174 yang artinya wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ya, di situ ada kata ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum. Ya, di situ telah datang kepada kalian itu burhanun. Ya, burhan itu apa? Bukti atau mukjizat. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya poin yang jim adalah aqsamul mu'jizat, yaitu pembagian mukjizat. Di sini disebutkan mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-mu'jizatul kauniyatu, yang kedua al-mu'jizatul aqliyatu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Al-mu'jizatul kauniyatu hiya al-mu'jizatul zahiratul maksuratu ala zamanin muayyanin wa qaumin muayyanina. Ya, mukjizat kauniyah yang pertama adalah mukjizat yang jelas ya, mukjizat yang jelas dan terbatas dengan zaman dan kaum tertentu. Ya. Jadi, ulangi lagi, mukjizat kauniyah itu mukjizat yang nyata tapi di sini terbatas dengan waktu dan kaum tertentu. Maksud di sini adalah mukjizat pada zaman dan terbatas dengan zaman dan waktu tertentu adalah ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkatnya, maka mukjizat itu hanya bisa dirasakan
oleh kaum Nabi Musa saja. Dan setelah itu ya berganti kepada Nabi Isa, maka tidaklah itu dirasakan oleh kaum Nabi Isa. Ya, jadi yang dimaksud dengan untuk kaum dan zaman tertentu ya di saat itu saja, ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Wa yudriku hal hissu kal asa li Musa alaihi salam. Ya, seperti di sini bisa dirasakan, ya. Mukjizat tersebut bisa dirasakan, ya, bisa dilihat, ya. Seperti apa? Seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau mukjizatnya Nabi Isa apa? Mukjizatnya Nabi Isa diantaranya yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati biiznillah. Nah, itu hanya untuk kaum Nabi Isa alaihissalam, tidak bisa untuk kaum-kaum yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan mukjizat mukjizat al-kauniyah. Yang kedua, al-mu'jizatul aqliyah. Ya. Apa itu al-mu'jizatul aqliyah? Hiya al-mu'jizatu ghairul maqsurati ala zamanin muayyanin wa qaumin muayyanina. Ya, mukjizat aqliyah adalah mukjizat yang tidak terbatas dengan waktu dan kaum tertentu. Ya. Wa yafhamuhal aqlu, dan akal pun memahaminya. Seperti apa? Kal Qur'anil Karim li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'anul Karim yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'anul Karim itu untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad walaupun kita tidak hidup bersama Rasulullah. Ya. Tapi untuk tadi mukjizat-mukjizat yang tadi di atas disebutkan mukjizat kauniyah itu hanya untuk kaum dan waktu tertentu saja. Kalau untuk mukjizat akliyah itu beda, ya. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, kita bisa merasakan, menikmati mukjizat Rasulullah yang berupa Al-Qur'anul Karim. Paham semua ya, insya Allah ya. Jadi itu bedanya antara mukjizat kauniyah dengan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah berbatas dengan zaman dan waktu tertentu, ya, dan itu dirasakan oleh kaumnya saja. Kalau untuk mukjizat akliyah adalah mukjizat yang bisa diterima oleh akal pikiran dan tidak berbatas dengan waktu, ya, ataupun kaum tertentu. Selanjutnya, poin yang kedua dari pembahasan bab kedua ini adalah al-karamatu. Ta'riful karamah, pengertian daripada karamah. Al-karamatu hiyal ahdatsul khariqatu lil adati allati yujriha Allahu ala yadi ibadihi at-ta'i'ina was-salihina ghairal anbiya'i wal mursalina wa hum awliya'ullahi ta'ala. Pengertian daripada karomah adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan kepada para hambanya yang ta'iin, yang taat, wassalihin, dan salih. Tapi mereka semua ghairul anbiya'i wal mursalin, bukan dari golongan para nabi dan rasul. Wahum awliya'ullahi ta'ala, mereka adalah para wali-wali Allah. Ya, sekali lagi bahwa karomah adalah kejadian atau peristiwa luar biasa, sama seperti dengan halnya mukjizat. Tapi kalau mukjizat itu diberikan kepada para nabinya, kalau karomah diberikan kepada hambanya yang selalu taat dan sholih. Tapi mereka semua bukan dari golongan nabi dan rasul. Mereka disebutnya adalah para wali Allah. Kalau di Indonesia para wali Allah itu yang kita ketahui bersama ada di sejarah Islam, yaitu para wali songo, ya, wali-wali songo. Ada Syekh Gunung Jati, ya, wali-wali di Gunung Jati gitu ya, macam-macam ya.
Sedangkan wali-wali Allah yang lainnya adalah tadi hambanya yang taat dan sholih. Ya, misalnya apa? Hal-hal yang diberikan, hal yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para walinya, kepada orang-orang yang sholih itu. Ya, ketika ada kisah daripada seorang yang sholih, seorang yang taat, ya, ketika terjadi peristiwa kebanjiran, ya, atau tsunami, ada di situ masjid, yang mana di dalam masjid itu ada orang yang sedang berzikir, ya, dan ternyata tsunami tersebut tidak menghampiri atau tidak mengenai masjid tersebut dan orang tersebut selamat. Itu bisa dikatakan dia adalah mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah minal adillatil qur'aniyati ala wuqu'il karomati. Ya. Bukti dari Al-Qur'an tentang adanya karomah. Ya, bahwa Allah tersebut memberikan karomah, dikuatkan di dalam surat Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, itu tentang wali Allah. Jadi para wali Allah itu tidak takut, ya, akan ancaman manusia. Yang dia takutkan adalah akan murkanya Allah. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar, ya, kisah seorang muslimah di Mesir yang mendapatkan tekanan dari penjara. Ya, ketika beliau di penjara, namanya Zainab Al-Ghazali. Ya, beliau dimasukkan di penjara Mesir dan dibiarkan di penjara lama gitu, ya. Kemudian ketika di penjara sengaja ada seekor anjing yang dibuat lapar, nggak dikasih makan beberapa hari, dan ternyata ketika sudah sangat lapar, anjing itu diarahkan ke penjara tersebut, dan ternyata habis itu penjara tersebut dibuka, ya, dan agar si anjing tersebut masuk dengan tujuan agar anjing tersebut karena lapar bisa mencabik-cabik, bisa memakan si muslimah tersebut. Tapi ternyata muslimah tersebut tidak ada rasa takut sama sekali. Yang ada hanya tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah makhluk Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si anjing tersebut, ya, tidak punya keberanian. Si anjing tersebut lemes, ya, tidak ada tenaga untuk memakan atau mencabik-cabik si muslimah tersebut. Itu juga bisa dikatakan dengan karomah, ya. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala doa-doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab 2 dari semester 2 tentang al-mu'jizatu, ya. Al-mu'jizatu, al-karomatu, al-ma'unatu, wal-irhasu. Yang sudah kita bahas adalah mukjizat dan karomah. Keduanya adalah peristiwa atau hal-hal yang luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada, yang pertama mukjizat kepada para nabinya, yang kedua al-karomah kepada hamba-hambanya yang selalu taat dan sholih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas baru saja bisa difahami, bisa dimengerti, dan semoga kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi hambanya yang selalu taat dan sholih. Mudah-mudahan Allah ridhoi itu semuanya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah lakum jami'an.